Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Mati Hidup Balik. Nah, film ini akan bercerita tentang seorang pria yang memiliki ilmu kebal yang kelewat sakti. Saking saktinya, dia sampai nggak bisa mati dan hal ini malah bikin dia sengsara. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam, terlihat seorang gadis bernama Sarah. Entah apa yang dia lakukan di malam itu, tapi dia tampak ketakutan ketika mengetahui jika dirinya nggak sendirian. Samar-samar terdengar suara yang memanggil namanya. Dia pun mencari sumber suara itu hingga tiba-tiba. Tentu hal ini membuat Sarah ketakutan hingga dia terjatuh. Tapi nggak sampai di situ aja, karena si pocong ini malah bergelinding ke arahnya. Pagi itu para warga sedang memandikan jenazah seorang pria yang bernama Toayah. Jenazah itu tampak biasa aja, hingga tiba-tiba dia terbangun dan hidup kembali. Aku tak mati lagi! Hal ini membuat para warga ketakutan, apalagi saat Toayah malah marah dan mengusir mereka semua. Keributan ini didengar oleh Sarah, yang mana Sarah adalah putri dari Toayah. Bersama sepupunya yaitu Ida, mereka mendatangi Toayah yang baru aja bangkit dari kematian. Toayah menyuruh Sarah mengambil pakaian, dan dengan segera Sarah melakukan perintah dari ayahnya itu. Siang harinya ayah yang lagi bersantai tiba-tiba menyuruh Sarah untuk mengambil pusaka dan berbagai perlengkapan untuk ritual. Gak mau banyak tanya, Sarah segera menjalankan perintah itu dan segera membawa peralatan ritual. Di saat itu jugalah Tokmat datang, di mana dia ingin memastikan jika Toayah emang beneran hidup lagi. Gak peduli dengan kedatangan teman lamanya, Toayah segera melakukan ritual yang rutin dia lakukan. Tokmat langsung pulang di mana dia memberi Sarah buku doa dan memintanya untuk nggak mengikuti jejak ayahnya. Saat itu warga desa jadi bergosip dan mulai membicarakan tentang kebangkitan dari Toayah. Bahkan di hari itu juga, ayah bisa langsung kerja dan terlihat membawa karung besar yang mestinya dibawa oleh beberapa orang. Malamnya Toayah mengajari Sarah pencaksilat seperti biasa, tapi saat Sarah menendang perut ayah ini, ayah terlihat kesakitan. Api menyambar tubuh ayah, tapi ternyata itu cuma mimpi. Pagi itu ayah pergi ke warung dan memesan telur mentah dan juga kopi hitam tanpa gula. Namun saat kopi udah datang, ayah ini malah memuntahkan kopi itu. Ternyata kopi itu terasa manis, di mana rasa manis adalah pantangan bagi Toayah. Ayah memarahi pelayan warung karena dia hampir mati karena meminum kopi manis itu. Namun saat akan pulang, ayah ini merasa sesak dan akhirnya meninggal. Warga pun membaca tahlil untuk ayah, di mana Sarah terlihat ditemani oleh sepupunya yaitu Ida. Saat membaca surat Yasin, Ida seperti melihat sesuatu. Gak yakin dengan apa yang dia lihat, Ida lanjut membaca surat Yasin. Dia pun hanya menunduk, tapi tiba-tiba gak disangka teriakan dari Ida ini malah membangunkan Toayah. Mengetahui ayah hidup lagi, para warga lagi dan lagi langsung kabur dari sana. Setelah Ida pamit pulang, Sarah mulai bicara dengan ayah jika dia merasa kesal dengan ilmu hitam yang dimiliki ayahnya. Dia merasa ilmu hitam itu hanya membuat orang-orang jadi susah. Karena entah udah berapa kali ayah ini bangkit dari kematiannya. Namun ayah terlihat gak peduli dan menyuruh Sarah untuk mengambil minum. Tapi bukannya air minum, Sarah malah mengambil keris dan menyayat tangan ayahnya. Namun tangan ayah gak terluka sedikit pun karena emang dia memiliki ilmu kebal. Dan karena ilmu kebal yang kelewat OP, ayah bahkan seperti nggak bisa mati. Sarah pun mulai menangis karena dia malu dengan ayahnya yang terkenal memiliki ilmu hitam.
Mendiang ibu juga sebenarnya nggak suka dengan ilmu milik ayah, tapi ayah tetap nggak mau melepas ilmu hitam itu. Dia berdalih jika ilmu kebal miliknya digunakan semata-mata untuk melindungi ibu dan juga Sarah. Tapi apapun alasannya, Sarah tetap nggak bisa menerima kenyataan ini. Dengan sangat kesal, ayah pun memberitahu pantangan dari ilmu itu jika Sarah emang ingin sang ayah mati. Ayah menyuruh Sarah mencari rebung hitam, karena jika ayah memakan rebung itu, maka dia akan langsung mati. Sarah juga disuruh memotong sabuk yang ayah pakai, karena dengan begitu ayah nggak akan bangkit dari kematian. Setelah bicara begitu, ayah langsung pergi meninggalkan Sarah. Sedangkan Sarah masih menangis, karena bagaimanapun juga dia nggak mau jika ayahnya meninggal. Tapi Sarah kembali ingat sama ibunya, di mana sang ibu selalu ingin jika ayah ini nggak menggunakan ilmu hitam. Dia pun jadi bingung, karena jika dia memberikan pantangan ayah, itu sama aja dengan dia udah ngehabisi ayahnya sendiri. Saat menaruh foto ibunya itu, Sarah merasa jika ada sesuatu yang sedang mengawasi. Dia mendengar suara tembok, tapi saat dia mengeceknya nggak ada siapapun di sana. Sarah kembali bingung, tapi di saat yang sama ada tangan setan yang muncul dari bawah kasur. Kursi goyang juga bergerak sendiri, dan foto ayah juga hilang entah kemana. Paginya Sarah menemui Ida dan menceritakan apa yang semalam dia alami. Dia juga menunjukkan luka akibat setan itu dan bercerita tentang pantangan dari sang ayah. Sarah masih ragu karena jika dia melakukan pantangan itu, sama aja dengan dia udah ngebunuh ayahnya sendiri. Tapi Ida nggak sependapat, karena baginya perbuatan Sarah adalah dalam rangka untuk memperbaiki sahadat dari sang ayah. Jadi dia bukan ngebunuh, tapi malah melakukan bakti pada ayahnya itu. Mendengar hal tersebut, Sarah semakin yakin dan mengajak Ida untuk mencari rebung hitam. Sesampainya di ladang bambu, akhirnya mereka menemukan rebung hitam itu. Tapi saat akan dipotong, Sarah tiba-tiba merasa pusing. Ida juga menghilang dan anehnya suasana siang tiba-tiba menjadi malam. Muncul sosok ayah di hadapan Sarah, di mana sosok itu membujuk Sarah untuk membatalkan niatnya. Sosok itu berkata jika mereka bisa hidup bahagia selamanya. Namun Sarah menyadari jika sosok itu bukanlah ayahnya. Mendengar itu si setan langsung marah dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Sarah akhirnya terpojok, tapi untungnya Ida menyadarkan Sarah dengan membacakan ayat kursi. Setelah sadar, Sarah jadi semakin yakin jika dia harus menghapus ilmu hitam milik sang ayah. Malamnya Sarah memasak rebung hitam, di mana sang ayah juga sadar jika Sarah serius untuk menghapus ilmu hitam miliknya. Setelah matang, Sarah menyajikan rebung hitam itu, di mana sang ayah meminta agar Sarah ini menyuapinya. Ayah sadar jika saat ini adalah saat terakhir bersama anak tercintanya. Dan oleh karena itulah dia berpesan agar Sarah bisa jaga diri setelah dia mati. Sambil menangis, Sarah berterima kasih karena selama ini ayah udah membesarkan dirinya. Dia juga minta maaf karena harus melakukan pantangan dari ilmu hitam ini. Gak lama setelah itu, ayah mulai kesakitan dan akhirnya dia terjatuh. Toh ayah akhirnya mati, di mana Sarah terus menangisi kematian ayahnya itu. Paginya Ida datang di mana Sarah membukakan pintu sambil menangis. Sarah menceritakan apa yang terjadi, tapi sang ayah masih bisa hidup lagi karena sabuk yang belum dilepas. Oleh karena itu, Sarah meminta Ida untuk memanggil Tokmat dan yang lain. Setelahnya, Sarah bermaksud memotong sabuk itu, tapi ternyata selama ini ayah memakai tali pocong sebagai ikat pinggang. Namun sayangnya Sarah nggak berhasil memotong tali pocong itu. Dia pun jadi bingung, karena jika tali itu nggak dipotong, maka nggak lama si ayah akan hidup lagi. Dia pun meminta sang ayah untuk ikhlas, dan Sarah pun kembali mencoba memotong tali tersebut. Dengan membaca basmalah, akhirnya tali itu bisa dipotong. Setelah tali itu putus, ayah kembali kejang-kejang dan tubuhnya menjadi lemas. Gak lama Tokmat datang, di mana dia mencoba membantu ayah melepaskan arwah dari tubuhnya.
Sedangkan warga lain mencoba membuka atap agar setan di dalam tubuh ayah bisa pergi. Di saat itulah Sarah melakukan talqin agar sang ayah bisa mati dengan husnul khotimah. Setelah itu ayah benar-benar mati dan gak bisa hidup lagi. Para warga langsung memandikan jasad ayah dan ayah pun dikuburkan di pemakaman desa. Di sini Sarah cerita tentang pantangan ayah, namun saat mendengar hal itu Tokmat merasa ada yang gak beres. Tapi karena ayah juga udah mati, dia berpikir jika nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan benar aja di malam itu juga, istri dari Tok Jali melihat ayah yang datang ke rumahnya. Bingung karena ayah yang datang malam-malam, dia pun memanggil suaminya. Tok Jali yang emang nggak tahu kalau ayah ini udah mati, menyuruh ayah untuk masuk dan memperlakukan sosok itu seperti manusia biasa. Di sisi lain, Sarah yang ada di rumah juga merasakan jika arwah ayahnya masih berada di rumah. Sedangkan Tok Jali dibuat terkejut saat mengetahui jika sosok itu bukanlah ayah. Ternyata itu adalah setan, di mana setan ini mengungkit perjanjian yang udah mereka lakukan. Karena ayah udah melepaskan diri dari janji itu, maka Tok Jali harus membayar apa yang belum dilakukan oleh ayah. Dia harus memberikan tumbal, dan jika enggak, maka arwah Tok Jali dan juga Sarah akan jadi gantinya. Karena ketakutan dengan ancaman itu, Tok Jali menyanggupi dan berjanji akan memberikan tumbal. Sedangkan di sisi lain, Sarah yang sedang tidur tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu. Saat dia mengecek apa yang terjadi, terlihat sosok ayah yang duduk di meja makan sambil memakan masakan Sarah. Setan itu seketika berpindah ke kursi goyang, di mana dia meminta Sarah mengambilkan jeruk purut. Sarah hanya bisa menangis, di mana dia bingung apa yang kurang dari semua pantangan yang dimiliki ayah. Pagi harinya, Tok Jali datang ke warungnya Tokmat dan bercerita tentang apa yang terjadi semalam. Dia sangat marah karena dengan matinya ayah, si setan malah menagih janji kepadanya. Di sini Tokmat berkata jika dia udah membuang semua ilmu hitam yang dia miliki. Namun mendengar ini Tok Jali malah marah karena mereka mengambil ilmu ini bertiga dan harus ditanggung bertiga juga. Tokmat berdalih jika dia udah gak ada urusan dengan ilmu yang mereka ambil saat muda. Namun Tok Jali masih bersikeras karena jika mereka nggak menyiapkan tumbal maka Tok Ayah akan bangkit kembali sebagai sesosok setan. Tapi tetap aja Tokmat gak peduli dan malah mengusir Tok Jali. Dia nggak mau ikut campur dan jika Tok Jali ingin melakukan ritual silakan lakukan sendiri. Malam harinya Tokmat mulai mendapat gangguan di mana sosok Tok Ayah muncul dan berniat menyerang Tokmat. Siapa tuh? Tapi Tokmat gak takut dan mulai membaca takbir saat makhluk itu menyerang. Untungnya setan itu langsung hilang saat Tokmat ini membaca takbir. Di sisi lain para warga mulai bergosip di mana mereka lega dengan kematian Tok Ayah yang akhirnya tuntas juga. Pemilik warung yang bernama Pak Mail bercerita jika dia pernah satu batalion dengan Tok Ayah, Tokmat dan juga Tok Jali. Mereka emang punya ilmu kebal di mana Tok Ayah sama sekali nggak mempan ditembak peluru. Saat mereka asing ngegosip, setan ayah muncul dan menakuti mereka. Di sisi lain, Sarah sedang sholat malam dan memintakan ampun atas kesalahan ayahnya. Namun di saat itu juga gramofon ayah berbunyi, di mana Sarah mematikan gramofon itu, tapi alat tersebut menyala lagi dan kursi goyang ayah juga bergerak sendiri. Dia kembali mencoba mematikan gramofon, tapi tiba-tiba Sarah langsung pingsan dan terbangun saat pagi udah tiba. Dia juga mencium bau busuk yang ternyata makanan di atas meja udah dipenuhi belatung. Setelahnya Sarah termenung dan sesaat kemudian Ida datang untuk menjenguk Sarah. Di sini Sarah curhat ke sana kemari, yang intinya dia udah gak tahan lagi dengan teror yang dia dapatkan. Tapi Ida menasihati jika Sarah harus kuat dalam menghadapi semua ini. Bagaimanapun itu adalah setan, dan tentunya setan akan kalah dengan bacaan doa. Mendengar itu Sarah jadi semangat dan di malam harinya dia pun berniat untuk melawan setan itu.
Dia udah memakai seragam pencaksilat dan mulai memanggil si setan untuk menantangnya. Dan seakan menerima tantangan Sarah, setan itu mulai menampakkan diri. Keris mulai melayang, dan foto ayah bersama Tok Mat dan Tok Jali juga terjatuh. Dari sini Sarah teringat jika ayahnya mengambil ilmu kebal bersama Tok Mat dan juga Tok Jali. Guna mencari kebenaran, Sarah berniat untuk menemui Tok Mat di pagi itu. Saat dia bertemu dengan Tok Mat ini, dia menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Tok Mat lalu menjelaskan jika ada sedikit ilmu hitam dari ayah yang masih tertinggal di tubuhnya Sarah. Sebenarnya ada cara untuk membatalkan ilmu itu, tapi cara itu membutuhkan ritual ilmu hitam. Tok Mat yang udah bersih dari segala ilmu hitam, berjanji pada Sarah jika dia akan mencari cara untuk melepaskan ilmu itu dari Sarah. Setelahnya Sarah pulang dan ternyata dia udah ditunggu oleh Tok Jali. Tok Jali menjelaskan jika mereka harus melakukan ritual sebelum 40 hari. Karena jika tidak, ayah akan bangkit kembali sebagai setan. Dia pun meninggalkan nomor telepon jika Sarah ini udah memutuskan untuk melakukan ritual atau tidak. Sarah yang ragu akan hal itu langsung menelpon Tok Mat guna meminta nasihat. Tok Mat ternyata udah menemukan cara, yaitu dengan melakukan tahlil bersama guna mengusir setan itu. Tapi tetap aja Sarah ini masih ragu karena di sisi lain, Tok Jali juga menawarkan cara untuk mengusir setan tersebut. Saat dalam kebingungan ini, Ida tiba-tiba datang untuk menjenguk Sarah. Mereka pun menyiapkan makanan di mana Ida ditinggal sendirian karena Sarah mau mengecas HP. Di saat itu jugalah Ida merasa aneh karena dia merasa nggak sendirian. Setelah penampakan itu, lampu padam dan Sarah pun mencari Ida. Namun Ida ini nggak ada di dapur, tapi akhirnya Sarah menemukan Ida ada di pekarangan. Terlihat jika Ida ini sedang kesurupan dan memakan ayam mentah. Saat Sarah menegur Ida, Ida malah membawa pisau dan berniat menyerang Sarah. Pertarungan akhirnya terjadi, tapi karena Ida adalah sepupunya sendiri, Sarah sempat kesulitan melawan Ida. Namun pada akhirnya Sarah berhasil melumpuhkan Ida dan segera membacakan ayat kursi. Keesokan harinya Tok Mat datang ke masjid untuk meminta tolong pada Pak Ustadz. Pak Ustadz bersedia membantu dan mereka akan melakukan tahlil malam ini. Sedangkan di sisi lain Tok Jali udah melakukan persiapan untuk ritual. Akhirnya malam tiba, di mana Sarah melakukan tahlil bersama, sedangkan Tok Jali melakukan ritual ditemani oleh istrinya sendiri. Di sini Tok Jali malah menambahkan ritualnya, yaitu dia ingin melepaskan iblis bernama Maru. Dia udah menyiapkan darahnya sendiri dan juga kepala kambing untuk persembahan. Tapi si setan gak terima dengan persembahan itu, karena bagaimanapun Tok Jali gak berhasil membawa Sarah untuk ikut ritual bersamanya. Istri Tok Jali menjadi korban pertama, sedangkan Tok Jali dikendalikan setan untuk menghabisi dirinya sendiri. Sedangkan di rumah Sarah, si setan berusaha menghentikan bacaan tahlil dengan merasuki tubuhnya Sarah. Tok Mat mencoba menghentikan setan ini, di mana dia teringat saat dia berhasil mengusir setan yang menjelma sebagai Tok Ayah. Dia melakukan hal yang sama dan akhirnya Sarah bisa sadar. Di saat itu juga Sarah memuntahkan usus ayam dan akhirnya Sarah terbebas dari setan ini. Di pagi harinya Sarah datang ke makam ayah dan mendoakan agar ayah diampuni dosa-dosanya. Dia merasa lega karena semua ini udah berakhir dan setelahnya film ini pun selesai. Oke guys, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Terima kasih udah nonton dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.